Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang hadir di warahmatullahi wabarakatuh. majelis Zoom ini, dan tentunya untuk para sahabat yang hadir di live comment YouTube channel manapun ya. Nah, para sahabat yang berbahagia ini, kami akan mengadakan diskursus antara Ustadz Miftah dengan Ustadz Zulkifli M. Abbas ya, di mana kita tahu Fadil Ustadz Miftah ini memberikan sebuah pernyataan yang sangat kontroversial ya, menurut sudut pandang kami Muslim yang sering ikut andil dalam dunia pemurtatan, menanggal-nanggal fitnah daripada kaum kafir yang tentunya membenci Islam sakit sekali. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Ustadz Miftah dengan kebesaran hatinya menyanggupi undangan kita. Dan kemarin saya juga lihat Ustadz juga diundang lagi di channel Kanuru dan channel Pavel 88 maksud saya ya, untuk melakukan diskurs juga para sahabat. Nah, mungkin langsung saja pertama saya kasih Ustadz Miftah sebagai penghantar atau mukadimah, terus nanti kita mengusung tajuk yang kita bahas. Silahkan Ustadz Miftah, waktu dan tempat Anda persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi sadaqa wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qaidil khalqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dzawil absari thaqibah wal uqulil murjihah la haula wa la quwwata illa billah. Rekan-rekan akidah Islam yang saya hormati dan saya sayangi, terima kasih telah menginvite saya di dalam dialog yang sangat baik ini, untuk kita bisa terus mengembangkan khazanah-khazanah wawasan kita tentang keislaman ataupun isu-isu sosial yang menarik minat kita, yang tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan limardatillah, untuk mencari keridhaan Allah tentunya. Terkait dengan isu dari Bapak KC ya, beliau dalam beberapa waktu yang lalu telah dilaporkan ke polisi dan beliau kemudian dibawa ke polisi, lalu sekarang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Saya menanggapin beberapa hal yang menurut opini saya kan gitu, juga berdasarkan dari teman-teman yang Muslim yang satu ide dan sepemikiran dengan saya, bahwa laporan tersebut tidak termasuk dan tidak tergolong ke dalam penistaan agama. Atas dasar itu saya membuat sebuah tulisan di Facebook yang judulnya Muhammad KC bukan melece. Itulah judul daripada tulisan saya beberapa waktu yang lalu, yang kemudian di-share ribuan kali, lalu di-like ribuan kali juga. Dan sampailah tulisan itu ke umat Kristiani, sampai ke Bapak Yusuf dan kepada beberapa orang pendeta yang menghubungi saya gitu kan, untuk berdialog. Jadi atas dasar semangat untuk mencari ilmu gitu ya, dan semangat untuk berdialog, saya datang gitu di acara dari Pak Yusuf Manubulu itu, dan saya berdialog menjelaskan perihal tulisan saya itu, yang tentunya bagi mereka itu semacam support ya, dari Muslim ke Bapak KC yang kemarin itu. Jadi mungkin barangkali beberapa orang tidak terima gitu ya dengan
ulasan-ulasan saya yang saya sampaikan di beberapa channel YouTube, di berbagai kegiatan dan acara-acara yang ada. Tapi sebenarnya saya katakan tadi, saya bukan bahasa yang seperti disampaikan oleh teman-teman itu membela ya. Bukan bahasa membela, walaupun itu akhirnya bisa menjadi pembelaan kan gitu. Tapi saya di sini melihat sesuatu hal yang berbeda gitu. Melihat hal yang berbeda, bahwa ketika kita berbicara tentang Islam kan gitu, tentu kita bisa bebas gitu dalam konteks-konteks keislaman. Kita bisa mengambil referensi dan sumber apapun itu, kan namanya sudah dialog. Nah, kemudian ketika saya melihat Pak KC ini di dalam penafsiran dia kan begitu, saya ada beberapa hal yang saya memang sepakati gitu. Ada juga yang memang menjadi perbedaan tentunya. Jadi kita di dalam bernarasi itu kan tidak semuanya yang sepaham sama kita, tidak semuanya juga yang seide dengan kita. Pasti ada yang suka, ada yang tidak, kan begitu. Tetapi saya berprinsip, niat saya itu adalah bukan untuk hal-hal yang lain gitu ya, atau dengan bermaksud menyampaikan ide-ide yang bertentangan, tidak. Tetapi di sini saya ingin mencoba untuk mendudukkan posisi tentang penistaan agama itu kan begitu. Karena kalau kita sampaikan ya pasal penistaan agama ini ya memang pasal yang sebenarnya ambigu. Maka ini akan memancing lapor-melapor yang tidak akan pernah berhenti. Karena di satu sisi dari pihak Islam merasa tersinggung misalnya dengan ceramah dari kelompok Kristiani misalnya. Kelompok Kristiani juga merasa tersinggung mungkin dengan dari Muslim kan begitu. Nah, akhirnya pasal ini bisa menjadi semacam untuk menghakimi seseorang ya, tapi tidak menyelesaikan masalah. Nah, saya justru ketika saya memberikan sebuah kontribusi tulisan kepada Pak KC ini supaya tidak ada lagi ke depannya lapor-melapor, yang ini juga akan tetap menambah semangat kita untuk terus berdiskusi di dunia maya ini. Nanti suatu saat kan begitu. Kalau kita terus memajukan pasal penistaan agama ini terhadap siapapun, maka umat lain pun akan begitu juga. Akan meneruskan pasal penistaan ini terus-menerus, tidak akan pernah berhenti. Nah, ini persoalan akidah ya. Akidah itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa satu. Perbedaan itu akan terus ada. Tapi memang prinsip dalam kehidupan yang berbeda itu memang nggak bisa disatukan. Ada hal yang memang berbeda tapi bisa dipersamai. Tapi ada hal yang berbeda memang nggak bisa disamakan. Nah, umat Kristiani dengan ideologi mereka secara Kristen tentunya, umat Islam dengan ideologi mereka secara Islam. Jadi kalau saya sampaikan apa yang diutarakan Pak KC kemarin itu kan hal-hal yang sebenarnya yang dia dapatkan dalam Al-Quran. Lalu kemudian dia reduksi ulang dalam pemikirannya dan dia tafsirkan itu. Kemudian ada beberapa pendapat-pendapat dia misalnya tentang khazanah kitab kuning itu kan begitu. Dan itu memang ada ya tahrif ya, penyelewengan naskah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memang tidak ingin memberikan kontribusi yang orisinalitas tentang naskah atau qaul para ulama terdahulu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, di kitab-kitab itu kan ada bab jihad gitu kan, tentang menghalalkan darah kan gitu. Bagi apa ya? Bagi orang-orang yang memusuhi Islam, memerangi Islam kan begitu. Nah, dia membuat kesimpulan bahwa ada radikalisme di dalam kitab-kitab itu. Inilah sebenarnya jalan kita adalah untuk menjelaskan itu.
Jadi maksud saya, kenapa harus sampai kita melaporkan ini? Sebenarnya ini adalah satu motivasi bagi kita untuk menerangkan kepada umat Kristiani, ini loh Islam yang rahmatan lil alamin. Yang Anda maksud itu Pak KC begini. Nah, saya selalu katakan fisik dengan fisik. Nah, ketika seseorang melakukan penyerangan kepada kita, kita balas fisik dengan fisik. Argumen dengan new argumen tentu. Mulut dengan mulut gitu. Nah, kalau seandainya mulut dengan fisik, kan rasanya di luar batas jadi. Maka saya sampaikan, saya berusaha untuk meredam ini gitu. Dengan tujuan suatu saat nanti ke depan tidak ada lagi lapor-melapor, sehingga kita bisa bebas berdiskusi. Nah, bisa berdiskusi tentang Islamolog, tentang Kristolog. Nah, kalau nanti ke depannya ini akan tertangkap misalnya kan gitu kan. Ini akan menjadi luka yang menganga bagi umat yang lain kan gitu. Dan mereka juga nanti akhirnya merasa curiga terus kan, sentimental gitu kan. Nah, nanti mereka akan menunggu pemuka-pemuka Islam, apabila mereka tergelincir lidahnya, mereka juga akan lapor kembali. Nah, saya hanya menyampaikan ini dari sudut apa yang disampaikan Allah ya dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kan begitu. Serukanlah ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah. Hikmah itu kata Syekh Muhammad Amin Al-Syafi'i di dalam kitab tafsir Hadaiqur Ruhi war Raihan adalah bil hujjah. Kan gitu, dengan hujjah. Sampaikan dengan hujjah. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kata Syekh Muhammad Amin Al-Harari, mau'izatil hasanah itu adalah dengan bidalailil iqna'iyah, ya, dengan dalil-dalil yang melegakan, dalil-dalil yang mengamankan, menyenangkan. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Nah, Syekh Muhammad Al-Harari menyampaikan ini adalah wa khasimhum, debat rasa permusuhan mereka itu. Nah, apa kata beliau? Bitariqatil lati hiya ahsanul munadharah wal mujadalah, itu dengan metodologi atau dengan trik-trik berdebat yang terbaik, tapi tetap mengasaskan minarifqil lail, dengan kelembutan dan kasih sayang. Saya rasa itu dulu. Silakan. Oke, terima kasih Ustadz Miftah atas mukadimahnya. Mungkin sebelum lanjut ke Ustadz Zuma, saya akan bacakan yang menurut perspektif hamba itu adalah hujatan-hujatan yang dilontarkan si Kasman bin Sunet ini ya secara produktif di kanal YouTube-nya. Yang pertama, Kasman mengganti liturgi Islam yang dimana Alhamdulillahirabbil alamin diganti Alhamdulillah Yesua Rabbil alamin. Nah, itu menurut saya sebuah hujatan dalam pandangan saya. Karena itu adalah liturgi-liturgi Islam yang secara rububiyah diajarkan kepada kita. Terus yang kedua, statementnya yang secara produktif dan masif mengatakan bahwa Nabi kita tercinta Muhammad SAW itu adalah pengikut jin. Itu yang dilontarkan secara produktif. Terus yang ketiga, kata salam itu juga diganti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang keempat mengatakan bahwa kitab kuning ini adalah kitab yang merupakan sumber daripada terorisme, yang mengajarkan terorisme dan radikalisme. Terus yang kelima memfitnah bahwa umat Islam itu menyembah Ka'bah, menyembah batu hitam. Terus yang keenam menuduh bahwa Allah itu juga adalah jin. Nah, itu secara produktif dan masif disampaikan oleh si Kasman di channel YouTube-nya. Nah, tetapi ironisnya, sayang seribu sayang, ketika saya melihat live Pak Yusuf Manubulu dengan Ustadz Miftahul ini, Ustadz Miftahul malah, mohon maaf ini ya, membela dan pro terhadap statement Pak KC, dan kemarin juga di tempatnya Pak V88. Nah, mungkin untuk narasumber kedua, silahkan Ustadz Zuma untuk memaparkan dan sekaligus kalau kontra juga bisa mengkonter apa yang dilontarkan oleh Bung Miftah. Tafadhol, waktu dan tempat hamba persilahkan. Masih di mute Ustadz Zuma. Oh, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maha suci Allah ya dari segala tuduhan-tuduhan dan fitnahan. Maha suci Allah dari segala ungkapan-ungkapan orang-orang kafir yang menyamakan esensi Allah dengan sosok manusia. Salam serta taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh makhluk, bukan hanya kepada umat Islam tetapi juga kepada seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi. Jadi kita sudah mendengarkan paparan dari Bro Miftahul ya, kaitannya tentang hal bagaimana kemudian pembelaan dari saudara kita ini tentang apa tujuan beliau kemudian menghadiri atau hadir di dalam channel orang yang selama ini kita kenal selalu menampilkan para murtadin. Kemarin itu pas saya melihat pertama kali ya, saya berpikir bahwa saudara saya ini juga adalah seorang murtadin. Ketika mendengarkan pernyataan-pernyataan, lalu kemudian tanya jawab dari Yusuf Manubulu, ternyata kalau saya melihat latar belakang saya sebagai seorang kristolog, justru pernyataan-pernyataan beliau ini saya menilai lebih sadis daripada seorang murtadin. Mohon maaf saya harus katakan itu, karena itulah kemudian sahabat saya undang ke sini untuk kemudian bisa mengklarifikasi pernyataan-pernyataan saudara. Karena ini sangat menyakitkan hati umat Islam. Mungkin sahabat mengatakan bahwa ini adalah kebaikan. Islam itu harus dinampakkan. Islam itu harus terlihat kasih sayang. Islam itu harus memperlihatkan sisi di mana Islam itu adalah rahmat. Tetapi harus kita tidak melupakan juga hal yang selama ini terjadi di antara kita. Antara anak bangsa, ada pergesekan antara pengajaran-pengajaran Islam yang kemudian mereka sampaikan dengan cara-cara yang tidak benar. Di negara kita ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pejuang-pejuang yang senantiasa menghalangi gerakan-gerakan dari agama lain untuk kemudian mengambil umat Islam itu menjadi pengikut mereka. Dan itulah orang-orang kristolog. Orang-orang kristolog inilah yang peduli tentang itu. Bagaimana kemudian para ulama, para ustadz, para habaib sibuk ya memperbaiki umat dari dalam. Kristolog itu kemudian menjadi tameng, menjadi garda terdepan untuk menjaga gerakan-gerakan kristenisasi. Dan salah satu oknum yang paling sangar, yang paling santer, ya, yang paling memperlihatkan rasa bencinya terhadap Islam, yaitu si Kosman ini. Kosman ini sangat memperlihatkan dengan nyata permusuhannya kepada Allah, kepada Rasulullah. Dia benci sebenci-bencinya. Dia melakukan apapun yang dianggap benar untuk kemudian menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat umat Islam. Nah, ini yang saya sangat sayangkan. Seorang yang mengaku ustadz, mengaku ulama, mengaku punya ilmu, tetapi ternyata ketika saya melihat pernyataan-pernyataan saudara saya ini, itu larinya kepada apa? Kepada pernyataan Al-Quran yang menerangkan tentang datangnya ya sosok orang yang memiliki ilmu, tetapi ilmunya itu tidak dimanfaatkan benar-benar karena Allah, malah dimanfaatkan untuk bagaimana bisa membangkitkan kekuatan-kekuatan pembenci-pembenci Allah. Ya. Ini yang ingin kita klarifikasi hari ini. Saya hargai bro saya ini adalah orang terpelajar, orang yang mengerti Al-Quran, orang yang paham hadits. Ya, boleh dikatakan Anda adalah seorang ulama, tapi secara tidak langsung, ya, Anda telah membenarkan dalil-dalil dalam Al-Quran tentang ulama suh, yang mana Rasulullah sudah mengatakan jauh sebelumnya akan datang kepadamu sosok orang yang merasa beriman, merasa berilmu, tetapi dia menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi dia sendiri melupakan dirinya. Itu sudah diingatkan oleh Rasulullah. Bagaimana kemudian perbuatannya menyisihi perkataannya sendiri. Dia menerangkan Allah itu adalah Tuhanku, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah.
tapi menyakiti hati umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalil demi dalil Rasulullah sudah ungkapkan ciri-ciri itu. Ya, itu sudah diterangkan oleh Rasulullah jauh sebelum kita ada sekarang ini. Rasulullah telah melibatkan orang-orang ini. Mereka ingin meraih kesenangan dunia yang fana serta ridha dari manusia. Mereka ingin sanjung dari manusia sehingga dia menghalalkan segala cara untuk kemudian mendapatkan itu, meski menyakiti saudaranya sendiri. Coba Anda bayangkan, sebagai ustadz, sebagai ulama, ya, Anda ngaku sebagai orang yang bisa membimbing orang-orang menuju kepada Islam. Bagaimana mungkin kemudian orang yang melafazkan Maha Suci Yesus, ya, Tuhan semesta alam, Anda iakan, Anda benarkan, Anda dukung? Di mana akidah yang Anda perjuangkan selama ini? Coba. Ini yang ingin kita klarifikasi. Ketika si Kosman mengatakan Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin, lalu dia mengatakan Subhana Yesus, Maha Suci Allah, katanya harusnya diganti menjadi Yesus. Ini di mana? Di mana coba pemahaman saudara sebagai seorang ustadz? Ketika ada sosok yang menghina Islam, menghujat Islam sudah bertahun-tahun, bahkan beliau itu adalah misionaris yang awal mula pergerakannya telah banyak, ya, membuat orang lain itu beralih kepada keyakinan orang lain. Coba saya minta saudara saya ini menjelaskan bagaimana kemudian ada oknum yang maha suci selain daripada Allah. Coba Anda terangkan kepada kita. Ini sederhana, sesederhana itu. Anda bisa menjelaskan kaidahnya seperti apa? Bagaimana kemudian ada sosok yang selain daripada Allah itu maha suci lagi maha tinggi. Nah, ini yang ingin saya dapatkan ilmunya dari Anda. Bagaimana kemudian orang itu dikatakan mendoakan seseorang, ya, agar dirahmati, agar diberkati dengan mengatasnamakan oknum dari sembahan orang lain. Saya ingin dengarkan dari seorang ulama, dari seorang praktisi agama Islam yang selama ini banyak, ya, membuat orang lain itu terkagum-kagum terhadap curhatannya di mana-mana. Silakan Bro Miftah. Oke, terima kasih Ustadz Zuma atas paparannya. Ya, sebelum ke Ustadz Miftah, saya juga teringat kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti akan datang segolongan orang yang mengutip ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW untuk membenarkan perlakuannya. Silakan Ustadz Miftah untuk menanggapi apa yang disampaikan Ustadz Zuma. Tafadhol. Ya, jadi ketika kita emosi, ya, secara psikologi, kita sudah kehilangan kontrol, baik itu dalam berbicara maupun di dalam berpikir juga. Muncullah suuzon yang berkembang, mengatakan bahwa saya itu misionaris, mengatakan bahwa saya itu dapat pajero lah di berbagai komentar kan. Saya dapat uang dari Pak Yusuf kan gitu kan. Dan sampai hari ini, silakan kita kalau misalnya ada yang di Medan atau yang dari luar Medan mau datang ke rumah. Saya hari ini masih tinggal di rumah orang tua saya. Tinggal di sini, saya belum punya rumah, saya masih ngumpul uang dulu bersama istri saya nanti supaya saya beli rumah nanti ke depan. Insya Allah kan begitu. Saya akan sampai ke sana nanti dengan izin Allah. Dan saya sampaikan kepada umat-umat Kristiani, silahkan dalam diskusi-diskusi undanglah saya, tapi jangan saya dibayar. Saya ingin mendakwahkan Islam itu apa adanya. Ini loh Rasulullah itu. Ini loh Nabi Muhammad yang benar-benar penuh kasih itu. Jadi hentikanlah gitu ya, sampai menduga-duga saya itu dapat uang miliaran untuk berubah akidah. Hentikanlah suuzon yang sudah lari kepada private ya, sudah menjatuhkan reputasi itu gitu. Jadi sakwa sangka, suuzon yang tidak pada tempatnya gitu. Tapi biarlah orang mengira saya itu ya misionaris lah, pengikut Kristen lah, kafir lah. Tapi saya sampai hari ini adalah seorang muslim yang berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah itu tidak melalui Al-Quran dan hadis, tetapi melalui kitab-kitab para ulama.
yang dijelaskan oleh imam-imam mazhab kita, Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, dengan syarahan-syarahan hadis dari ribuan para ulama, itu yang saya baca, itu yang saya renungkan. Jadi kalau ada orang yang mau mengira saya itu jahat atau apa, ulama begitu, saya terkenang salah satu ucapan Imam Syafi'i itu, innaka la taqdiru antatlubu ridha'an nas. Sesungguhnya engkau itu tidak akan pernah bisa membuat orang lain itu ridho terus sama dirimu, senang sama dirimu. Tapi fasli dzata bainika wa bainallah, perbaiki sajalah hubunganmu dengan Allah. Nah, mengenai ucapan alhamdu Yesus gitu kan, Rabbil alamin begitu. Saya kan dalam beberapa hal saya katakan saya tidak sependapat. Dalam iman Islam saya itu salah. Alhamdu Yesus Rabbil alamin. Tetapi di dalam iman Kristen mereka, walaupun dari sisi keimanan saya itu, saya tidak membenarkan itu. Tapi mereka menyebutkan alhamdu Yesus Rabbil alamin. Subhana Yesus. Kita coba tarik akarnya. Itu bahasa Arab. Itu saya sampaikan di dalam tulisan saya itu. Umat Kristiani di Suriah, umat Kristen Koptik di Mesir, umat Kristen yang ada di Tunisia, mereka menggunakan bahasa Arab yang hampir mirip dengan kita. Jadi kalau bahasa Arab itu adalah bahasa bagian dari Islam, itu setuju. Tapi kalau bahasa Arab itu hanya milik umat Islam, maka haramlah orang-orang Kristen dari Tunisia, dari Suriah yang memang notabene-nya orang Arab tapi Kristen menggunakan bahasa Arab itu untuk pujian-pujian kepada Tuhan mereka. Itu yang mau saya dudukkan di situ gitu. Jadi kita jangan keburu-buru gitu langsung marah gitu kan. Tanpa kita berpikir yang jernih gitu. Nabi Muhammad kan sudah mengatakan di dalam hadis ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu, laisa syadid bisura'ah. Orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang jago gulat, bukan yang jago berantem. Innamas syadid, sesungguhnya yang kuat itu, yang hebat itu, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Maka saya coba reduksi ulang, oh itu iman Kristen, silahkan aja lah, namanya keimanan dia kan. Dia menganggap Yesus itu Tuhan sekalian alam, ya memang di dalam Injil mereka itu Yesus itu juga dikatakan sebagai Tuhan. Dalam keyakinan Kristiani Tuhan. Jadi mau bagaimana lagi? Di dalam keyakinan kita surat Al-Maidah ayat 74 ya, laqad kafara alladzina qalu anallaha salisu salasah, bahwa kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salisu salasah, yang tiga ya, trinitas. Koreksi Pak, koreksi ya, Pak, bukan anallaha. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa, bukan anallaha. Iya. Jadi kan ada salisu salasah di situ ya. Trinitas di situ kan. Nah, kita tidak mengimani Trinitas itu. Dan sungguh kata Allah sudah kafir, ya kafir loh. Yang mengatakan itu, tapi kan itu dalam keimanan kita. Karena itu saya tanda kutip itu keimanan kita gitu. Makanya kalau ini diteruskan, mereka juga punya Alkitab mereka, kemudian kita punya kitab suci Al-Quran yang kalau dibenturkan yang nggak akan pernah kejumpa. Itu maksud saya tadi. Ya, mohon izin Ustadz Miftah dan Guru Dazima, mungkin kita kerucutkan diskusi kita ya, pembahasan kita yakni tentang statement-statement Pak Kasman bin Sunet yang menghina Islam, tapi dalam kacamata Bro Miftah itu bukan suatu penghinaan. Nah, yang pertama, Gol. Bahas saja, kenal nggak sekarang dari Miftah ini sebenarnya kenal nggak si Kasman ini ya? Coba dia jelaskan dulu. Seberapa kenal dia dengan Kasman dibandingkan kita yang memang sudah berurusan dengan Kasman lumayan lama ya? Coba dijelaskan dulu. Seberapa mungkin saya beri penghantar bagaimana si Kasman itu ya. Dia sudah sejak lama itu menghina Islam. Dalam pandangan kacamata kami mereka menghina Islam. Dan tentunya Pak Yusuf Manubulu yang Bapak hadiri menjalankan sesi diskursus itu sudah lama menghina Islam. Dan begini Goldian, bentar. Ya. Anda sebagai moderator saja, nggak usah mengungkapkan apapun. Sekarang kasihkan waktunya kepada
Akhi Zuma biar tidak kelamaan menunggu. Siap, mungkin kita kerucutkan ya tentang apa yang distatementkan si KC. Saya ulangin lagi. Yang pertama mengganti alhamdulillahirabbil alamin dengan alhamdulillah Yesus. 2, Nabi Muhammad dikatakan pengikut jin. 3, kitab kuning sumber dari radikalisme. 4, mengatakan bahwa Allah itu adalah jin. 5, mengatakan bahwa umat Islam itu menyembah batu hitam dan Ka'bah. Terus yang ke-6 mengatakan selama ini Islam itu menjajah Indonesia. Kita fokus ke statement Kasman yang dimana ada 2 pro kontra pandangan di antara ini. Mungkin siapa ini? Ustadz Zuma atau Bro Miftah? Ya, saya dulu. Silakan. Jadi gini, Bro Miftah ya. Iya, silakan. Kita tidak bisa menutup mata dan kami juga tidak bisa mengatakan bahwa saudara ini tidak paham siapa KC ini. Ya, adalah satu informasi baru kalau misalnya saudara tidak kenal beliau. Nah, kita ini di satu negara ya, kita di Indonesia ini majemuk dan kita tahu Islam itu agama Syiar. Mereka juga Syiar. Dan kehadiran mereka, terutama si KC ini, itu adalah bagaimana bisa mencari yang mereka katakan sebagai domba-domba tersesat. Sehingga apa kemudian ketika mereka ingin menyerang Al-Quran, dia tidak bisa. Maka kemudian kitab kuning yang dia serang. Untuk apa? Untuk bagaimana bisa merusak akidah generasi Islam. Nah, Anda sebagai orang yang tahu Islam, konon paham Islam, pada saat kita berperang, ya, berperang akidah, berperang pemikiran dengan orang-orang ini, Anda kemudian tampil sebagai pahlawan di tengah-tengah mereka. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang kami perjuangkan selama ini, bagaimana kemudian Islam ini bisa dikenal dengan baik oleh orang-orang yang menghujat Islam, Anda tiba-tiba tampil gitu loh, sebagai orang yang membela dia. Yang Anda terangkan itu saya paham, saya ngerti. Biar begini saya juga bisa ngaji. Saya paham apa yang Anda terangkan, saya ngerti. Tapi yang masalahnya sekarang ini adalah kondisi di mana negara kita ini ada 2 agama yang saling menyatakan dirinya yang paling benar. Itu loh. Lalu kemudian hujatan-hujatannya itu kan sudah terkait dengan perintah Allah dalam Al-Quran, dengan peringatan Rasulullah dalam hadits. Bagaimana kemudian orang-orang yang menghina Allah, menghina Al-Quran. Kalau Anda mengatakan orang Arab menggunakan juga bahasa Arab, Arab bukan milik orang Islam, bahasa Arab bukan milik orang Islam. Kami paham itu, saya ngerti. Tapi masalahnya sekarang adalah hinaan hujatannya terhadap Islam yang Anda iakan. Ya, Anda boleh sekarang Anda bela diri. Oh, saya tidak mengiyakan, tapi faktanya ya, jejak digital itu ada. Anda mengiyakan segala apa yang dilakukan oleh Kosman itu adalah sebuah kebenaran menurut perspektif agamanya dia. Karena agamanya membolehkan, maka sah-sah saja Islam itu diobok-obok dengan cara seperti itu. Sah-sah saja. Kami juga ngerti. Kalau mereka menceritakan tentang Al-Quran, membahas tentang Rasulullah, membahas tentang Islam, di forumnya mereka, di internalnya mereka, ya nggak masalah. Ini di depan umum, di mana dia channelnya itu dikenal adalah sebagai misionaris. Orang yang mengajak orang lain murtad. Dia diusir dari kampungnya karena memurtadkan orang-orang di sekelilingnya. Sekarang tiba-tiba Anda dengan nama besar Anda, muncul di Manubulu, menerangkan bahwa si Kosman itu tidak salah. Kosmon itu sudah benar. Itu intinya di situ. Maka karena itulah kemudian saya minta pernyataan Anda. Kalau memang alhamdulillah Yesus itu benar, coba Anda sebutkan. Berani tidak Anda mengatakan pernyataan itu? Pernyataan bahwa Subhana Yesus Rabbul Alam. Bisa tidak Anda menyatakan itu sekarang di hadapan kita ini? Kalau Anda mengatakan bahwa itu sah-sah saja mereka katakan. Coba Anda katakan Subhana Yesus. Bisa tidak Bro Miftahul mengatakan itu? Sekarang begini, saya kan bukan pendeta atau misionaris. Jadi, untuk apa saya mengucapkan itu di dalam forum yang kita bersama ini adalah Muslim semua. Nah, itu dia. Jadi boleh saja, kalau di luar itu ada Kristen, boleh saja saudara mengatakan begitu, Subhana Yesus gitu. Sekarang kan dalam penjelasan ya, dalam perspektif ya gitu, dalam perspektif dialog ya. Masalah keimanan dan keyakinan itu terpulang daripada masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, kan begitu. Oke, bagaimana dengan kaidah Islam? Apakah itu dibenarkan? Kan saya sudah katakan tadi,
Kan saya bilang, saya tidak sepakat dalam keimanan Islam yang sudah saya pelajari, saya tidak sepakat dengan keimanan Kristiani. Tetapi itu kan perbedaan yang tidak bisa kita rubah, kan gitu. Karena akidah itu bukan persoalan logika, akidah itu feel, ya. Akidah itu syuur dia, zihin dia, sudah dari kedalaman jiwa kita gitu untuk menerima kebenaran itu. Jadi kalau saya katakan, tapi pada kenyataannya, kalau di internalnya kita, Anda mengatakan seperti ini. Tapi pada kenyataannya, pada saat Anda hadir di tempat itu, Anda mengiyakan bahwa itu sah-sah saja. Iya, karena saya sampaikan pada mereka kan sesuai ke prinsip Kristiani, imani dalam bahasa Arab itu ya sah. Karena itu kan bahasa milik semua umat, bahasa Arab. Nah, justru itulah yang menyakitkan umat Islam, pernyataan saudara itu. Itu kan bagian mungkin yang namanya... Sebentar. Akhi Juma, tolong minta bukti bahwa orang Kristen Arab itu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi Yesus. Minta bukti sama ini, si Miftah ini. Ya sekarang begini ya. Ini ketika kita di forum misalnya dialog gitu ya dengan umat Islam, kita juga banyak gitu ya menyelisih pendapat itu gitu kan di antara kita umat Islam, bahkan di channel-channel YouTube banyak loh ya, bagaimana kita juga umat Islam mencecar-cecar gitu beberapa pertanyaan lalu mengeluarkan kerangka pemikiran terhadap keimanan Kristen, kan saya katakan seperti itu. Jadi kalau kita bisa berbicara itu gitu di YouTube channel ini kan, ini umum juga semuanya kan gitu. Begitulah mereka. Saya bilang kebebasan berkata dan berpendapat itu hak demokrasi kita. Nah, kalau memang ada ketersinggungan yang terjadi, itu yang perlu kita rembukkan gitu. Itulah yang diadakan dialog gitu. Wajadilhum billati ahsan. Terus sampaikan kebenaran itu. Sampaikan kebenaran itu sampai keimanan itu bisa kita sebarluaskan dalam perspektif Islam itu. Silahkan. Oke, jadi gini, Anda adalah seorang ustadz, seorang ulama, konon ceritanya gitu, ya. Lalu kemudian Anda sudah tahu dia adalah musuh Allah. Pada saat kami mencoba untuk menyadarkan dia agar tidak menyesatkan manusia, Anda kemudian tampil. Kalau Anda bukan ustadz, bukan seorang ulama, itu tidak masalah. Berarti Anda sudah kelihatan pakaiannya seperti apa. Tapi ini Anda dari penampilan, dari pemahaman tentang Al-Quran, itu sudah luar biasa gitu loh. Jangan sampai Anda, ya saya katakan bahwa sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, sungguh dalam suatu lautan terdapat setan yang dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman. Mereka hampir saja bebas lalu akan membacakan Al-Quran kepada manusia. Jangan sampai Anda ada pada posisi itu gitu loh. Ini saya curiga itu. Ketika ada pernyataan Rasulullah seperti itu adanya, bagaimana kemudian Imam Nawawi juga menyatakan hal yang sama, bahwa pada saat sekarang ini ada muncul orang berpenampilan ustadz, ya, tapi mereka menyenangkan hati musuh-musuh Allah, gitu loh. Nah ini yang bukan dikhawatirkan lagi, ini fakta yang ada saat sekarang. Anda tampil menyenangkan hati mereka, dan coba lihat di channel Anda, sejak Anda muncul membela Kosman, ya, di channel Anda itu hampir semua orang-orang yang komen di sana itu adalah orang Kristen semua dan menyanjung Anda. Saya tidak bisa bayangkan kalau 10 orang seperti ulama, ustadz seperti Anda ini tampil di negara ini. Perjuangan kami untuk bagaimana bisa menyadarkan orang-orang supaya tidak murtad itu percuma, sia-sia. Kita sama-sama berjuang. Jadi sesuai Assalamualaikum. teknik dan metodologi kita yang berbeda. Waalaikumsalam. Ustadz Zuma, saya minta waktu 10 menit aja, kalau paling lama atau 5 menit lah. Silakan. Ada mau tapping di studio hari ini. Bisa kah Ustadz? Silakan. Tafadhol Ustadz Alwan. Bro Miftah, silakan. pertama saya baru kenal Anda dan saya kemarin mau ajak dialog, cuma saya pikir saya takutnya tidak ada waktu yang pas dan sekedar wasting time gitu. Tapi kan harusnya dikabarin dong, kan secara etika keislaman. Saya belum sempat kabarin. Oke. Sekarang saya ingin kita coba diskusi sedikit ya.
Sejauh mana misalnya, gini, kita di dalam sebagai orang yang alim atau orang yang tahu itu, bahwa kita perlu berhati-hati dalam mengambil sikap, ya. La tata'ajjal gitu, nggak boleh buru-buru dalam mengambil sikap. Sebelumnya saya ingin tanya kepada Anda, khusus masalah kitab kuning yang sering dibawa oleh si Kosman. Anda tahu kitab apa yang beliau sering tampilkan di layar? Ya, sering kita lihat kan di YouTube. Iya, saya tanya ke Anda tahu kitab apa yang dia sering bawa di depan layar? Iya, kitab fikih. Kitab fikih, apa itu kitab fikihnya? Ya, kita sama-sama melihat kan. Iya, saya tanya ke Anda jawab sekarang. aja, jawab. Apa kitab fikihnya itu? Ya, kan sama-sama tahu kan. Kitab Iya, karya. saya ingin Anda menjawab itu. Apa kitabnya? Iya. Ini dialog atau apa gitu? Nah, sebelum saya antar ke dialog, ini pengantarnya. Anda tahu tidak dulu kitab yang dia bawanya itu? Kita kembangkan aja dulu ya apa yang menjadi persoalannya. Anda tahu apa tidak? Kalau tidak tahu, saya beritahu. Saya sudah tahu. Apa nama kitabnya, Pak? Saya punya kitab itu ya, karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani itu saya punya. Jadi ya. kalau Anda bertanya seperti itu bukan dialog ya. Kita ini kan bukan lagi seperti anak TK gitu, anak SD yang apa ya ditanya ya gitu. Saya kasih pengantar. Jangan dikasih pengantar gitu. Kasih pengantar lagi, langsung aja sampaikan unek-uneknya gitu. Kita kan mau berdialog di sini. Justru saya di situ unek-unek saya gitu. Saya khawatir ya, Anda tidak tahu latar belakang apa yang sedang terjadi di dunia yang dipolemikkan oleh orang Islam itu. Sehingga misalnya tiba-tiba Anda tampil sebagai seorang yang demokratis. Karena begini, coba. Iya, silakan. Ketika kita bicara tentang Kasyifatus Saja, ya, ini adalah syarah dari Safinatun Najm. Safinatun Najm. Ketika di syarah itu yang dibahas masalah fikih. Saya tanya kepada Anda, di dalam kitab itu apakah ada dibahas tentang terorisme? Sekarang begini, kan saya sudah sampaikan tadi ke audiens tadi kan, bahwa umat non-Islam itu ya, itu butuh penjelasan. Kan masalah tentang bab jihad kan gitu kan. Kapan itu bisa diterapkan kan gitu. Menghalalkan darah kan gitu kan. Kan dalam posisi-posisi qital. Saya di dalam kitab itu yakin, ada. Saya yakin gitu ya. Saya yakin Pak Muhammad KC ini dia sedang menyebutkan sesuatu hal yang mungkin, namanya persepsi ya. Persepsi dan opini inilah take and give itu gitu. Kita sampaikan, kita jelaskan perkaranya itu gitu. Sampaikan aja. Mungkin ada keterlanjuran gitu kan. Kan dalam kita berdialog ini kan ada ketergelinciran barangkali. Tapi kalau itu memang harus dijelaskan, jelaskan saja bahwa di dalam kitab itu tidak ada radikalisme. Selesai. Nah, kan kita ambil titik poinnya seperti ini. Saya waktu dia debat secara live sudah saya jelaskan. Anda bisa saksikan, kalau Anda tidak pernah nonton berarti Anda memang tidak pernah mengikuti. Jadi seperti orang yang sudah ramai-ramai bergerak di satu arah, Anda tiba-tiba nongol di perempatan jalan. Ketika saya bahas itu dengan MKC, saya katakan seperti ini. Coba dengarkan. Saya kebetulan dari dari Muhammadiyah. Ya, silakan. Saya kita belajar kok di sini semua. Ya, saya dari Muhammadiyah. Saya ada di Majelis Pelayanan Sosial MPS di Muhammadiyah, dan saya terangkan kepada MKC saat itu. Saya katakan, tahu tidak? Yang kamu tidak tahu cara baca kitab itu. Saya tahu itu kitab yang dijadikan rujukan belajar buku fikih di kalangan pesantren Nahdlatul Ulama. Ini kita sudah sampai di tahap menjelaskan. Saya katakan lagi bahwa kitab itu dianggap sebagai kitab rujukan. Dan itu tidak pada kami, tidak pada orang Muhammadiyah, tapi orang NU yang selama ini mengayomi minoritas. Tega sekali kamu, saya katakan pada waktu itu. Itu kurang lebih di 1,5 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, apakah dia berhenti dari itu? Tidak. Tidak berhenti. Dia berulang lagi, melakukan lagi, fundraising lagi, kumpul dana lagi, melontarkan perkataan yang bahkan lebih dahsyat lagi daripada itu.
Jadi tingkatan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan, itu ada tahapan. Anda hanya berhenti di tahap yang pertama itu. Jadi al-qaulus sadid, perkataan yang benar itu tidak berhenti di situ. Maka tiba-tiba Anda nongol membawa narasi yang seolah-olah kita itu tidak paham agama, tidak paham tingkatan-tingkatan. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, ketika Anda sudah menyampaikan seperti itu, sudah berulang kali dinasihatkan, jangan tebar fitnah, jangan bikin sesuatu yang akhirnya membuat masyarakat menjadi tidak simpati kepada umat Kristen karena sifatnya seperti itu. Pertanyaan saya, apa yang Anda lakukan setelah itu? Silakan, Pak Miftah. Ya, saya sampaikan kepada umat Kristiani bahwa ada hal-hal maksud saya gini, apa yang kami harus lakukan kalau kami sudah hampir 2 tahun yang lalu sudah menasihati dia seperti itu? Anda berharap kepada kami apa lagi? Ya, sampaikan aja terus. Namanya kebenaran itu kan tidak bisa kita tutup-tutupin gitu kan. Kebenaran itu ya sampaikan secara terus-menerus. Tidak ada pernah henti kan gitu, seperti kita menghirup nafas. Inilah Islam loh gitu. Sampaikan aja. Jadi supaya tidak jadi supaya tidak jadi semacam kayak bola salju yang menggelinding. Paling tidak saya berharap gitu ya, ketika terjadi ini gitu, saya berharap bisa difasilitasi gitu dialog yang lebih atraktif. Tapi kepolisian sebagai wasitnya hanya mendengar supaya tidak terjadi ketika itu nanti terjadi gitu kan, insyaallah ya aman. Di sini yang saya lihat Anda betul-betul baru di tanah ini, prematur dalam bersikap. Kenapa saya katakan seperti itu? Mohon maaf kalimat saya, karena ketika misalnya Anda mengatakan itu dialog, sampaikan saja terus-menerus, berarti Anda tidak memberikan solusi. Bahkan kami telah memberikan solusi pada waktu itu. Solusinya adalah kita ajak diskusi, ajak debat, ya dalam tataran yang bahkan lebih eksklusif, dan itu tidak pernah dilakukan. Yang ada adalah akhirnya ini menjadi viral. Jadi jatuhnya seperti apa? Seperti menyiapkan bom waktu. Akhirnya viral kemana-mana. Dan tiba-tiba kan muncul juga pahlawan kesiangan, kan begitu maksud saya. Artinya ini sudah sejak lama, yang seharusnya sudah dihentikan sejak dahulu. Justru karena pembiaran itulah yang menyebabkan itu menjadi viral. Anda bayangkan ya, ketika itu misalkan fitnahan itu masuk ke masyarakat awam, yang terjadi adalah apa? Tindakan anarkisme, tindakan yang bisa saja membuat orang meluap-luap kemarahannya. Justru menegakkan amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar tidak hanya berhenti di amrul bil ma'ruf, an-nahyi anil munkar. Inilah yang ditegaskan kepolisian sekarang. Kalau misalnya Anda mengatakan bahwasanya harusnya tetap dialog saja, itu justru berbahaya, justru seperti menyimpan api di dalam ketam itu. Makanya saya ingin katakan seperti ini, Bro Miftah. Ini penutup dari saya. Silakan Anda tanggapi dengan teman-teman karena ada kegiatan. Saya pun pertama, juga jam 4 juga saya bilang sama moderator tadi. Iya. Pertama saya katakan bahwasanya jangan sanksikan tentang intoleransi kami di dalam dialog-dialog lintas agama ini. Kami sangat toleran. Ketika terjadi misalnya aksi terorisme, seluruh kristolog muslim ini bersatu mengucapkan, mengecam tindakan-tindakan aksi-aksi tersebut. Saya adalah mengenai Pancasila, saya sendiri menyuarakan kemana-mana bahwa Muhammadiyah punya buku namanya Darul Ahdi Wasyahadah. Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah. Jadi bahkan kami tidak perlu kencing di air zam-zam untuk sekedar menarik perhatian, tidak perlu kami. Tapi ketika misalnya masalah Kosman ini, Anda misalnya datang ke sana, lalu kemudian seperti orang yang tidak entah berantah, Anda berada di tengah-tengah mereka yang sedikit banyak mengecewakan banyak teman kristolog. Dengan permohonan maaf yang paling besar. Saya ingin rangkul Anda. Mari duduk di sini, perhatikan lagi baik-baik, coba tolong tabayun lagi.
nonton dulu semua videonya satu persatu, dicermati lagi, lihat lagi siapa-siapa yang terlibat, baru kemudian Anda mengambil sikap gitu. Saya tahu mungkin godaan dari sana mungkin besar, tapi lihatlah saudara-saudara kita ini. Enggak, saya tidak artikan godaan itu seperti apa. Anda boleh saja tergoda dengan sesuatu, tapi ketika Anda memilih bermajelis dengan mereka lebih dahulu, tanpa ke kita dulu, itu menyakiti hati kami juga. Anda lebih memilih bermajelis dengan mereka dahulu, tanpa bertanya kepada Anda kami dahulu. tidak memberikan kabar ya kepada saya. Nah, ini sebelum Anda ke Yusuf Manubulu loh ya. Namanya diundang orang loh. Kalau kita diundang orang, siapa yang duluan dong? Datang kita untuk menjelaskan. Iya, at least paling tidak ini menyangkut saudara antum kan. Sama Alwan ini gitu, belum kenal sama. Iya. Berarti Anda kan memang baru. Makanya paling tidak, oh ini dunia apa ya? Yusuf Manubulu ini siapa ya? Paling tidak kan bisa tanya-tanya seperti itu. Lalu kemudian datang main-main ke kami gitu kan. Kita sediakan kopi, kita ngeteh, saya cari cemilan, ngobrol kita. Asik kan? Baru kemudian Anda boleh mengambil sikap seperti itu. Saya pikir seperti itu. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata saya menyakiti hati antum. Ini sebenarnya murni daripada kekecewaan saja. Silakan. Oke. Silakan teman-teman lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Alwan yang sudah memberikan paparan. Saya boleh naik 3 menit aja. Bentar dulu Pak. Saya pengen nanya dulu. Sabar teman-teman. Di sini ada anak Medan gol. Ya, sabar gini ya. Jadi sesi diskusi kita pada sore hari ini itu dibatasi oleh waktu, di mana kami sudah berjanji bahwa Ustadz Miftah berdiskusi dengan Ustadz Zuma. Nah, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, saya kembalikan ke Ustadz Zuma dan Ustadz Miftah. Mungkin kurang saya nih. Berapa menit lagi? Anak Medan gol. Ya, sabar dong. Mohon izin. Saya dulu yang bertanya kepada sabar kita. Oke, sabar teman-teman. Kita kasihkan ke Ustadz Zuma dan Bro Miftah dulu ya. Ini kan diskusi yang sudah disepakati. Saya bisa 5 menit lagi ya, karena waktu udah. Kaitannya dengan ilmu. Pucat dia dengar anak Medan ini. Sabar. Kaitannya dengan ilmu. Bro Miftah ini oke lah ya, kaitannya dengan ilmu oke. Kita anggap dia bisa lah. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Anda sendiri. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pernyataan penghinaan, caci maki ya, si Kosmon ini terhadap Allah, terhadap Islam, terhadap kitab kuning dan seterusnya. Apakah Anda membenarkan perbuatan itu? Apakah Anda mengatakan itu tidak salah? Silakan. Ya, saya sudah sampaikan tadi. Itu tidak benar. Dalam konteks ya, keimanan Islam ya, itu tidak benar. Tapi kan ada tapinya. Saya hanya memberikan ruang kebebasan dalam kita berpendapat berdemokrasi. Kadang yang kita anggap hinaan kan belum tentu hinaan. Tunggu bro. Ini sudah nyata-nyata menghina di depan publik, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina umat Islam. Anda masih sempat mengatakan kadang-kadang gitu. Jadi maksudnya Anda mengiyakan, membolehkan gitu ya? Makanya saya katakan tadi, ini kan dalam persepsi siapa gitu. Penghinaan itu. Kalau kita berbicara tentang keimanan Islam kita, itu salah. Nah, ini jelas mengenai keimanan Islam. Karena yang dihina adalah Islam. Nah, yang saya tanya, ini perbuatan si Kosmon ini menurut Anda itu dibolehkan? Benar nggak menurut Anda atau salah? Dalam konteks Islam, saya tidak membenarkan. Tetapi di dalam konsep kita menerima ya perbedaan pandangan dari luar Islam, silahkan. Jadi orang luar Islam itu boleh aja menghina Allah gitu, terang-terangan kayak gitu? Boleh? Ini kan diskusi ya. Diskusi, dialog yang bisa disampaikan secara umum di YouTube channel. Dia bukan berdialog, dia sedang menghina. Dia sedang menghina Allah, menghina Rasulullah, dan hinaannya itu dipamerkan kemana-mana. Dipamerkan kepada dunia dengan bangganya. Menurut Anda itu boleh aja? Ketika kita ya berteman, contoh ya, ketika kita berteman misalnya begitu, atau kita nggak kenal gitu kan, tiba-tiba orang mengatakan kita itu misalnya cakep kotor gitu kan, apa langsung kita mengejudge itu sebuah penghinaan? Kita harus tahu dulu. Kawan, Anda adalah orang yang tahu hukum.
Anda ngerti tentang Islam, Anda tahu tentang kedudukan Allah seperti apa. Ketika ada orang yang menghujat Allah, Anda masih sempat-sempatnya memberi perumpamaan tentang orang menghina sesama orang. Ini Allah dihujat, dimaki-maki. Rasulullah dihujat, dimaki-maki depan umum dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya umat Islam itu meninggalkan Islam. Anda sebagai ustadz katanya mengiyakan itu boleh saja gitu. Kita kan sudah bisa menjawab. Dengan menjawab itu dengan dialog, buat YouTube yang baru lagi kita tampilkan lagi, silakan. Namanya ini ruang diskusi. Maka saya sampaikan. Anda bisa menjamin negara ini bisa aman ketika ada orang-orang seperti ini banyak muncul di Indonesia karena seorang ustadz sebagai pemuka agama membolehkan. Anda bisa menjamin. Alam. Dari sudut manapun, baik dari sudut saya, baik dari sudut antum-antum semua, tidak ada yang bisa menggaransi sebuah keamanan. Kita kan berdoa. Nah, apa enggak lebih baik sebagai ustadz? Apa enggak lebih baik sebagai ustadz yang tahu tentang Islam ketika ditanyai manu bulu tentang itu, Anda menjawab bahwa Islam itu begini loh. Salah loh yang dikatakan Kosman itu, ini loh yang benar. Tapi yang tampil kemudian pada saat itu, Anda seakan-akan membenarkan. Kenapa Anda tidak membantahnya? Kalau Anda tahu. Sudah saya kunci dalam bahasa. Silakan dalam iman Kristiani ya saya bilang. Boleh ditunjukkan nggak videonya? Yang lain. Yang lain tolong sabar. Ya videonya. Saya meragukan keislaman ini orang ini satu. Saya meragukan keislaman Anda bro. Anak Medan dulu lah. Sabar dulu lah. Mau jangan ragu atau tidak. Gini. Biar tahu orang-orang. Sebentar. Seseorang itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya mute dulu ya. Antara kafir dan munafik itu beda tipis gitu aja sih. Allah sudah melihat iman Anda kok. Pernyataan Anda di depan umum ketika orang itu menghina Allah, menghina Rasulullah, Anda mengiyakan. Allah sudah melihat itu. Karena itulah kemudian muncul ciri-ciri munafik itu pada diri Anda ketika Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang benar. Mic-nya Pak Miftah, mic-nya dihidupin. Tadi saya mute semua soalnya tuh Bang Tindi. Mic-nya dihidupin Pak Miftah. Anda sudah mengiyakan, Anda membolehkan, bahkan sesi ini pun Anda mengatakan sah-sah saja kalau itu dalam ranah imannya mereka. Orang menggunakan bahasa Arab dalam ranah mereka untuk menuhankan Yesus sah-sah saja. Itu menurut Anda. Kurang apa lagi coba? Kenapa Anda tidak membela agama Allah sementara perintahnya kan jelas? Membela dalam hal keilmuan Anda. Allah itu tidak ada yang maha suci selain daripada Allah. Dan kalau Anda ingin mengatakan Yesus itu maha suci, silakan mengatakan dengan bahasa Anda. Jangan menggunakan bahasa orang Islam. Jangan menggunakan bahasa Quran. Karena itu nyakit umat Islam. Dan akan mengakibatkan adanya perselisihan antar anak bangsa. Anda punya kesempatan untuk menerangkan itu. Tapi apa yang terjadi? Anda mengecewakan kami gitu loh. Kok diam? Sudah hidup itu, silakan ngomong. Iya, sudah ya. Sudah hidup nih. Ya kalau jujur nggak dapat duit. Ya. Silakan. Ya, lanjut. Silakan. Udah dengar ya? Halo? Lanjut, Bro. Lanjut Pak Miftah, lanjut kedengaran kok. Halo, dengar ya? Iya, silakan. Iya. Jadi karena waktu saya juga terbatas ya, karena sudah saya bilang tadi 5 menit saja. Jadi saya ucapkan terima kasih ya kepada semua teman-teman sekalian. Semua niat baik kita sebagai kata penutup ya. Allah yang akan menilainya dan masing-masing kita punya tempat ya di sisi Allah. Tentu Allah yang paling tahu level iman di dalam diri kita. Kemudian saya sampaikan lagi untuk semua teman-teman, tuduhan-tuduhan mohonlah saya dapat ini, dapat itu gitu. Nah, itu saja itu sudah masuk ranah ke hate speech ya. Suatu kabar palsu gitu yang tidak bisa dibuktikan. Dan kalau memang ya saya tidak berbesar hati, kalau saya punya niat untuk melaporkan, saya laporkan, itu bisa kena kasus pidana karena memfitnah dia. Tapi
Saya tidak pernah ingin selalu menyelesaikan masalah di kepolisian, tapi saya selalu berdiskusi dengan kepolisian. Jadi saya ingin kita semua tetap dalam kerangka keimanan, tetap dalam kerangka silaturahmi. Saya datang ke sini baik-baik karena memang saya juga diundang. Karena kemarin itu juga ya Saudara Alwan mengundang saya minta pagi, tapi dia tidak ada kabar. Kalau memang dibatalkan itu tidak ada masalah. Tapi sebagai etika keislaman, apapun itu sampaikan. Laporkan ke saya bahwa acara dibatalkan atau ditunda. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih ya kepada moderator, kepada seluruh teman-teman. Afwan Ustaz, sebentar, ini ada satu lagi dari Ustadz Tahta. Tafadhol Ustadz. Ya, sebelum ditutup, Ustadz Tahta mungkin 2 menit lagi. Ustadz Miftahul, Ustadz Tahta ingin bicara. Mohon maaf, saya sudah ada janji, kan janji bagi seorang muslim dengan muslim yang lain harus ditepati lebih dahulu. Saya sudah ada janji di jam. Ini supaya ini dulu Ustadz, supaya kita satu pemahaman soal mengenai hukum penghujat pada Rasulullah. Coba Ustadz Tahta, silakan mute-nya Ustadz Tahta. 1 menit. Ya, 1 menit. Begini. Sebenarnya banyak ya, tapi 1 menit saja. Gini, saya pernah membaca hadis gini. Soal fitnah itu tidak hanya suatu kejelekan. Kadang-kadang kebaikan pun, kalau menjadi keriduh umat Islam, itu menjadi fitnah. Suatu contoh, sahabat Muaz menjadi imam. Lalu dia membaca surat yang panjang. Lalu banyak orang yang mufarroqah. Dan dibicarakan di pasar-pasar. Apa kata Rasulullah? Wahai Muaz, kamu membuat fitnah. Karena banyak orang membicarakan kamu. Padahal Muaz itu sholat berjemaah jadi imam. Nah seperti sampean ini. Apakah geriduh seperti ini tidak fitnah? Berarti ada yang salah pada sampean. Ya. Apa kesalahannya? Membuat umat Islam geriduh. Enggak, saya tidak salah, ini bukan fitnah. Saya minta izin, saya mau menjalankan janji sebagai muslim ya, untuk teman saya sudah menunggu, sudah nelpon. Mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam munafikun. Ya, silakan masuk ke sesi moderator Tafadol. Matikan dulu live-nya, matikan dulu. Ya, jangan dimatikan dulu. Ya, enggak, saya matikan dulu. Oke. Jangan di live, jangan dimatikan live-nya. Iya, enggak, hamba matikan, tapi hamba tutup diskusi dengan Bro Miftah. Setelah itu kita memberikan opini-opini bersama-sama. Oke, terima kasih ya para sahabat. Itu tadi diskusi mungkin cuma sejaman doang ya, walaupun masih banyak penat yang ada di kepala kita yang ingin kita sampaikan ke Bro Miftahul. Dan tentunya terima kasih untuk Ustadz Zuma tadi yang sudah memberikan tausiah kepada Bro Miftahul, Ustadz Alwan, dan Ustadz Tahta, dan tentunya rekan-rekan yang hadir. Hamba moderator minta maaf ya, tadi tidak bisa memberikan kesempatan buat rekan-rekan yang mungkin ingin berbicara dan menyampaikan penaknya terhadap Bro Miftah. Nah ini kita cukupkan di sini, yuk kita ngobrol sama-sama. Saya kembalikan mungkin ke Penatua Translator dulu. Terima kasih. Nah, ini udah pada ngantri ya. Pertama tadi Ustadz Tata Tafadol lanjut, terus nanti ke kita sesuai urutan ini aja, sesuai urutan yang angkat tangan ini nih. Tata, ya, yang resen ya. Ya, nanti habis itu habis Tata Farul Roji. Tafadol Ustadz dilanjut tadi. Sebenarnya kita udah nangkap sih, kita udah nangkap sikap dan sifatnya ini. Kita udah nangkap, jadi kita tinggal babar aja. Tafadol Ustadz Tata lanjut. Masih di mute, Ustaz? Ya, masih di mute. Silakan, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama saya akan menangkap dulu tentang pernyataannya. Dia mungkin tidak tahu tentang masalah siapa namanya itu, kakek itu ya. Sehingga dia membela gitu saja. Padahal dia sengaja memang untuk menghina Islam. Allah dihina, ya. Nabi Muhammad dihina, Al-Quran diseleweng-selewengkan. Nah, ini sering kita ajak dialog dengan baik-baik.
Oh, apa yang kamu sampaikan itu tidak benar. Ini ayat yang sebenarnya sesuai tafsir. Oh, saya tidak percaya ke tafsir katanya. Kalau tidak percaya ke tafsir, ya harus didengarkan. Mau pakai apa mengartikan Al-Quran kalau tidak tahu alat-alatnya? Nah, pada awalnya dia memang selalu mau dialog. Karena dia selalu kalah, kabur, akhirnya tidak dialog tapi keluar-keluar di YouTube. Nah, sekarang ada orang yang membela, gitu. Tidak tahu asal usulnya si KC ini. Ya. Terus tadi ada yang mengatakan Imam Syafi'i katanya, ya, bahwasannya atau dia memakai hadis innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ini bukan marah ketika masalah agama ini. Misalnya sesama muslim, ya, kita lagi panas-panas, maka jaga jangan sampai marah. Ya, karena orang yang kuat itu bukan orang yang pinter gulat menang, tapi alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Tapi kalau masalah agama ya bukan lagi. Ya, karena memang kita harus meluruskan. Gitu. Nah, ada lagi banyak penyimpangan-penyimpangan, ya, perkataan yang tadi Pak Miftah itu ketika mengeluarkan dalil-dalil misalnya atau pemikirannya ini tidak sesuai dengan di dalam Islam, ya. Karena memang dia tidak tahu mungkin apa saja penghinaan apa saja, ya. Sehingga dia diundang, dimanfaatkan oleh orang sebelah, lalu dia dengan bangganya, ya, keluar-keluar juga, gitu ya. Sehingga ini menurut saya ini fitnah besar, ya. Karena kalau tabayun sudah. Bukan tabayun, kami ajak dialog. Ya. Nah, terus di dalam Islam, memang dia tadi mengatakan perbedaan itu tidak bisa disatukan. Tapi memang kita harus dialog. Di zamannya Rasulullah dialog dengan ahli kitab. Ya, dengan orang-orang kafir Quraisy. Makanya ada perjanjian Hudaibiyah. Mana perjanjian itu banyak merugikan Islam, Rasulullah hanya meminta satu. Izinkan kami berdialog. Sehingga nanti apa? Dari dialog itulah banyak mereka orang-orang kafir menemukan, sehingga ada ayat-ayat ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Terus wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Itu memang disahkan dialog itu asalkan dengan cara yang baik, gitu ya. Nah, ini si KC ini sudah kita ajak dialog. Tapi karena dia memang tidak tahu apa-apa sebenarnya, akhirnya cuma menebarkan fitnah. Nah, lalu si Miftah ini membelanya seakan-akan karena tidak tahu asal usulnya. Mbak, benar apa kata yang dikatakan Ustadz Alwan? Seharusnya dia datang dulu ke grup-grup seperti JCC atau grup-grup lintas agama, biar tahu siapa ya Miftah, si KC itu siapa. Nah, andaikan dia tahu datang bersahabat dulu dengan saudaranya, tidak akan terjadi seperti ini, gitu ya. Oke, silakan yang lain. Oke. Terima kasih Ustadz Tahta. Nah, mungkin untuk yang kedua siapa ini yang sudah present? Silakan Pak Rozi. Oh ya, Ustadz Sugi dulu ya. Oke, tafadhol. Oke, terima kasih. Terus terang. Assalamualaikum. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teringat sebuah fatwa dari Imam Syafi'i. Jauhilah ulama-ulama yang dicintai orang atau yang dekat dengan orang kafir dan orang munafik. Dan dekatilah, cintailah ulama-ulama yang dibenci dan dimusuhi oleh orang munafik. Dan saya nampak jelas bahwa si Miftah, saya nggak mau manggil Ustadz, ini betul-betul termasuk golongan orang munafik. Bahkan dia tidak mengindahkan firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu di ayat Al-An'am ayat 68. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih kepada pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Ini jelas sekali di dalam Al-Quran, kita ini dilarang ya duduk bersama mereka.
Justru si Miftah ini mendatangi mereka ketika diundang yang jelas-jelas untuk membahas tentang si manusia kucluk yang betul-betul menghujat Allah dan Rasulnya, menghina Al-Quran, menghina umat Islam. Bahkan kece ini pernah mengatakan umat Islam harus dimusnahkan dari Indonesia. Islam ini budak Arab, Islam ini radikal dan sebagainya. Ini jelas-jelas menghujat ayat-ayat Allah, memperolok-olok ayat Allah, dan masih banyak ayat-ayat yang serupa dengan hal ini. Ya, kita lihat tadi ketika dites sama Ustadz Alwan mengenai kitab kuning itu, sama sekali buta, dia nggak ngerti. Saya jadi curiga ini memang betul-betul manusia laknat yang menyamar seolah-olah jadi ustadz. Ya, subhanallah, ya Allah, Engkau telah menunjukkan kebenaran kepada kami sehingga kita mengerti betul mana yang munafik, mana yang betul-betul ingin membela agama Allah. Subhanallah. Itu saja dari saya. Dilanjut yang lainnya. Alhamdulillah. Satu lagi tadi sebenarnya saya ingin mendesak beliau lagi si manusia ini tadi, si Miftah, untuk membuktikan mana orang Arab, Kristen Arab mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi Yesus, Alhamdulillah Yesus. Mana? Suruh buktikan. Jangan cuma cuap-cuap. Nah, itu sebenarnya harus ditekan tadi Ustadz Juma. Monggo yang lainnya. Tafadul. Terima kasih Ustadz Sugi atas opininya terhadap diskursus yang tadi sudah kita laksanakan. Selanjutnya Fahru Rozi, silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita urut dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Roji. Oke, saya mau. Silakan Bang Andi. Lu dulu lah. Kalau nggak mau aku alihin. Silakan Fahru Rozi. Makanya kita mohon maaf ya, tolong kawan-kawan kita belajar dewasa di sini. Tolong menggunakan hand raise gitu. Atau lagi diskusi seperti ini ditahan dulu. Kita sesama emosi. Kita tahan, kita belajar tahan, kita belajar sabar. Kita semua di sini emosi atas pernyataannya si Miftah ini. Tapi tolong, mohon maaf, sebelumnya kita belajar sabar dulu. Astagfirullah. Ya, untuk ini tadi pernyataan harusnya di sini. Mana ada perkataan Yesus itu menggunakan bahasa Arab? Secara grammar itu nggak ada namanya Yesus itu bahasa Arab. Ini udah penistaan ini. Dalam penistaan itu harus menggunakan literasi yang benar. Ada gak perkataan bahasa Arab itu menggunakan kata Yesus? Dan kedua itu dalam grammar juga Allah itu kan disebutkan proper name bukan generic name. Benar gak dalam Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus itu Yesus adalah proper name itu? Nah itu harusnya, mohon maaf ya sebelumnya itu guru ndak seperti itu, harus kita ditekankan seperti itu tuh, yang lebih sakit hati tuh. Oke, yang lanjut ya silakan, saya menekankan itu aja. Oke, terima kasih Sakur Fahru Rozi atas apa yang disampaikan. Oke, silakan Bang Al Ayubi yang sudah resen duluan. Ya, terima kasih Gol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para tuan guruku semuanya tanpa terkecuali. Saya sepakat dengan Guldian, dengan Ustadz Sugi dan juga Bang Fahru Rozi dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu jelas-jelas ayat suci Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan si Bro Miftah tadi seolah-olah membenarkan apa yang diucapkan oleh Kosman Cornelius yang mengatakan Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Yesus Tuhan seluruh alam. Nah, seharusnya tadi ya memang Bro Miftah tadi harus bisa membuktikan gitu kan lafal-lafal yang tertulis di kitab Kristen mana, apakah Ortodoks Syria, apakah di Yaman, apakah di Mesir, kan seharusnya harus membuktikan gitu kan. Kalau memang tidak tertulis demikian, ya memang betul bahwasanya si Miftah ini
ya pengen cari uang dengan cara yang gampang-gampang saja. Saya sepakat dengan Ustadz Sugi. Ya, terima kasih Gol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al Ayubi. Untuk selanjutnya Kangen Ranger Pak Heri, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, sebenarnya harus ada keterangan dari orang Medan sendiri ya. Jadi itu si Miftah itu kalau bilang dia nggak tahu itu bohong sebenarnya, karena jejak dia, rekor dia dari dulu memang selalu bela kafir. Dari zaman Ahok dia udah bela-bela Ahok. Jadi nggak ada ceritanya dia tuh nggak tahu kasus, pasti dia tahu kasus ini. Bohong dia kalau nggak tahu. Dia itu memang sudah lama melenceng-lencengkan syariat Islam. Misalnya tentang halalnya memilih pemimpin kafir di antara orang Islam. Terus itu jilbab itu tidak wajib hukumnya. Banyaklah gitu. Itu memang pemikiran dia memang menyimpang. Kita sudah lama itu tahu dia begitu di sini. Dan memang di sini dia udah nggak laku gitu. Nggak ada yang mau nanggap dia lagi untuk khutbah Jumat. Terus isi-isi pengajian itu nggak ada lagi di sini. Di Medan ini. Dia udah sampah di sini. Nggak ada yang manggil dia Ustadz juga kan. Gitu. Jadi seharusnya tadi dia dicecar gitu. Dia identitas dia itu seperti apa di Medan ini. Memang dia tuh bukan siapa-siapa lagi. Dia sudah mengeluh-ngeluh memang. Sudah tidak ada tanggapan orang tentang dia di sini. Gitu. Jadi kalau dia misalnya nggak tahu tentang permasalahan Kosman itu bohong. Pasti dia tahu. Karena memang selama ini dia memang dekat dengan kafir. Nggak ada ceritanya itu dia nggak dekat kafir. Dia memang sangat dekat dengan kaum kafir gitu. Itu kesaksian saya di sini, saya pertanggungjawabkan itu. Track record dia ada. Bahkan kalau ditanya ustadz-ustadz di Medan pasti tahu tuh kelakuan dia gimana di sini. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada diskusi lagi sama dia jangan percaya bahwa dia nggak tahu kasus ini. Pasti dia tahu. Gitu ya. Ayo, lanjut Gol. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Sedikit Heri. Sedikit lagi Gol. Ada yang lupa tadi Gol. Oh ya, silakan. Ya ini ya tadi Bro Miftah tadi seolah-olah kita sebagai seorang Muslim itu menuduh atau berprasangka buruk terhadap dia ya, mendapatkan ini, mendapatkan itu, mendapatkan ini itu gitu kan. Sudah ada buktinya kok Bro Miftah ya, pada saat Anda memberikan kesaksian di channelnya Pak Yusuf Manubulu, nomor rekening Anda ditampilkan. Kalau nggak salah nomor rekening Anda ditampilkan. Ya, di channelnya Piyong juga kalau nggak salah nomor rekening Anda juga ditampilkan. Ada apa? Ya, ada apa? Itu bukan prasangka buruk lagi, Memang seperti itu adanya, ingin mencari uang dengan cara yang praktis gitu. Lanjut Gol. Cara yang simple. Masya Allah, terima kasih Bang Al Ayubi telah membongkar fakta lagi. Untuk teman-teman yang ingin tanya lagi, silakan handres ya. Untuk giliran, sabar. Gini, sabar. Ini ada moderator. Ini udah ada urutannya yang saya catat di resen. Silakan Bang Handi. Bang Handi, pakai topi peci saya. Sebentar, aku masih di jalan ini, masih lemes sebenarnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya nggak mau menanggapi dari segi bagaimana Islam yang benar, tapi sudah dijelaskan oleh Ustadz kami, Gurunda Juma, Ustadz Sugi dan lain-lain. Saya menanggapi dari segi hukum saja lah, bahwa KC itu sudah terjerat ya, kasus penista agama, terus undang-undang ITE. Terus beliau ini si Mitpa ini itu sepertinya membela ada apa di balik ini semua begitu ya. Jadi saya cuman sebentar saja karena banyak raisen bahwa mohon kepada penyidik gitu ya. Di samping dua pasal tadi itu mohon dijerat juga dengan pasal TPPU, tindak pidana pencucian uang gitu ya. Dengan pasal 3 Undang-Undang TPPU, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, melanjutkan, membayarkan, dan seterusnya. Artinya aliran dana dari KC ini dari mana ke mana, apakah ada dari Manubulu ke KC, apakah dari KC ke Mitpa, dan seterusnya. Kalau sampai semua ini ada urusannya, terus kemudian terlacak, saya mohon kepada penyidik Mabes Polri, sekali lagi ya, kepada penyidik Mabes Polri, sangkakan dengan TPPU,
pasal berlapis, biar mereka, kita semua tahu di pengadilan nanti terbuka, buka selebar-lebarnya kemana aliran dana ini, siapa sponsornya dan siapa kecipratan, biar kita tahu si Mitpa ini benar apa enggak. Kalau menurut Pak Alyubi tadi rekannya sudah ke Manubulu dan lain-lain, ya itu masih subjektif. Kita mau objektifnya secara data nanti dibuka di pengadilan selebar-lebarnya. Saya minta juga nanti ke JPU. Aduh, tolong di-mute dulu dong. Ustadz Sugi mana? Bentar. Udah, silakan. Lanjut. Ya, saya minta juga nanti ke jaksa penuntut umum ya. Kalau memang ini TPPU-nya nggak dimasukkan dalam berkas perkara gitu ya. Ya, mohon saya titipkan nanti dalam pertanyaan-pertanyaan gitu supaya apa? Supaya dibuka semua aliran dananya ini gitu. Sampai di mana begitu? Kenapa sih Mitpa ini sudah nyata-nyata sudah ditersangkakan dengan penista agama masih dibela? Ada apa di belakang ini semua? Ya menurut konon, tapi di sini kita nggak boleh seuzon bahwa semoga saja terbukti secara sah meyakinkan si Mitpa ini mendapat aliran dana dari lingkaran transparan tadi itu. Kalau sampai ini ada yang terlibat, si Mitpa bisa ditersangkakan ya. Sekali lagi siapapun yang menikmati aliran dana dari A ke B, B ke C dan seterusnya, lingkaran setan ini yang menghina agama Islam, saya mohon juga ya dijadiin tersangka dan dimiskinkan. Tindak pidana pencucian uang itu harus dimiskinkan supaya sebagai apa? Sebagai syarat bahwa mereka itu memang harus dijerat dan supaya tidak berbuat kembali hal yang sama. Itu dari saya. Semoga penyidik Polri ya kalau pasal berlapis Pak TPPU itu loh. Ya itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ini ada Ustadz Unggul yang ada agensi mendadak, mungkin hamba dulukan terlebih dahulu ya. Mohon maaf untuk rekan-rekan. Silakan Ustadz Tunggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsungan ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Nggak ngurangi rasa hormat. Jadi pesan saya kepada semua pemirsa ZCC, baik yang di pusat ataupun para menara siar ya. Ini kita telah menyaksikan tadi bersama betapa berbahayanya seorang munafik. Sudah diberi nasihat, tausiah, tetapi seorang pendosa itu akan bertaubat. Seorang munafik tidak akan bertobat sekalipun dinasehati oleh siapapun. Dia hanya bisa bertaubat karena dirinya sendiri. Kalau dia bilang saya tidak mendapat apa-apa, datang ke pendeta mabok mulu, datang ke channel-channel Kristen, saya bilang Anda cilaka sekali. Lebih bagus Anda mendapat bayaran jutaan ketimbang setelah membela penghujat agama Islam, pemfitnah Al-Quran, pemfitnah Nabi Muhammad SAW, Anda tidak dapat apa-apa, cilaka benar nasib Anda di dunia dan akhirat. Makanya Anda itu ya tidak layak. Di Islam Anda tidak diterima, di Kristen pun Anda cuma diludahi. Hanya seekor anjing yang mengemis remah-remah recehan. Kan udah saya bilang, jangan tanggung-tanggung. Daripada sengsara di dunia akhirat, mendingan kaya di dunia. Anda kalau masuk nyebrang ke sana, diangkat jadi pendeta, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih perusahaan. Jadi pesan saya, bertaubatlah dari dirimu sebelum ajal menjemputmu, atau jangan cilaka bener nasibmu di dunia sengsara, di akhirat apalagi azab Allah. Oke, itu aja. Thank you, Goldian. Standby. Oke, terima kasih Ustadz Unggul atas apa yang disampaikan dan tentunya penuh hikmah sekali. Silakan untuk selanjutnya Bu Iva atau Pak Iva ini. Tafadol. Aku, bukan Pak Iva, aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rifa. Saya izin keluar Ya lagi ya. Allah. Rifa. Oke, ya. Lanjut. Baik, Saya mohon izin maaf keluar kalau ya. suaranya. Ya, mohon maaf suaranya kedengeran nggak? Dengar. Oke, nyambil daftar ini ya Allah. Oke, saya sedikit saja
terkait tentang fenomena yang kita hadapi saat ini, maka saya lebih baik membacakan Al-Quran saja sepertinya ya, karena lebih baik kita menggunakan apabila terjadi sesuatu perbedaan atau apapun itu, maka kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun secara nyata sebenarnya kita yang berakal sehat pun sudah mengetahui, tetapi tetap saja Allah lah yang sebaik-baik yang menghakimi dan menghukum. Saya akan membacakan surat Al-Munafikun ayat keempat, terjemahannya saja. Dan apabila engkau melihat mereka, penampilan mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau terpukau dan suka untuk mendengarkan tutur katanya. Ini terdapat di dalam surat Al-Munafikun ayat keempat. Kemudian kalau kita baca di dalam surat At-Taubah ayat ke-73. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah Jahannam, dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Riwayat hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah kepada suatu umat sebelumku, melainkan dari umatnya itu terdapat orang-orang yang menjadi pengikut setia atau hawariyun, dan sahabatnya yang mereka mengambil sunnahnya dan mentaati perintahnya. Kemudian datang setelah mereka orang-orang yang mengatakan apa yang mereka tidak lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia seorang mukmin. Barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka ia seorang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, ia juga seorang mukmin. Selain itu, maka tidak ada keimanan sebesar biji sawi pun. Nah, kemudian kita bisa membaca di dalam surat An-Nisa ayat 138, 139. Saya bacakan terjemahannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, tentunya adalah orang yang berharap bahwa apapun yang kita lakukan pada saat ini hanyalah berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, terlepas mungkin cara kita yang mungkin berbeda. Ada kita memiliki background yang berbeda, ada yang lemah, lembut, ada yang mungkin sedikit agak keras. Tetapi apakah itu semua diajarkan baginda Rasulullah? Rasulullah kita bukan hanya berlembah lembut, tetapi beliau juga memerangi, beliau mengangkat senjata. Tapi pada saat ini tentu kita tidak mengangkat senjata dalam makna harfiah. Tidak ada istilah itu. Kenapa? Karena kita memerangi mereka yang memerangi kita dengan lisannya secara argumentasi. Maka itu yang kita lakukan pada saat ini. Para pendebat atau debater yang berjuang di jalan Allah mengembalikan marwah Islam yang diinjak-injak oleh mereka yang mengaku murtadin, tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar, bahkan tidak mengerti apa itu dhamir, lalu mengatakan bahwa kitab yang dibuat oleh para ulama yang dirangkum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, lalu mengatakan bahwa itu adalah sumber keradikalan umat Islam, dan lalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dekat dengan jin, sementara mereka tidak mengerti apa itu jin, siapa itu jin, karena mereka sendiri mengimani dalam kitabnya berbeda dengan apa yang kita imani. Dan kemudian juga klaim-klaim dari mereka, kami anak kiai, kami adalah ustadz. Ustadz itu bukan gelar buatan sendiri, tapi ustadz itu muncul dari umat. Saya lebih baik dipanggil seorang remahan rengginang daripada digelari sebagai ustazah, sementara saya memang bukan siapa-siapa, tetapi bagi orang yang mengatakan akulah ustazah, maka itu perlu dipertanyakan. Jadi intinya adalah, Masya Allah, ustadz-ustadz saya di sini, Ustadz Alwan, Ustadz Tahta, Ustadz Zuma, kemudian juga teman-teman saya di sini, apa yang terjadi pada hari ini bukan berarti kita sedang menyalahi
perintah Rasulullah dengan cara berdebat sesama muslim, tetapi justru kita di sini mempertontonkan kepada umat Islam agar, hei saudaraku, inilah masanya di mana dai su'u bermunculan, di mana penyesat dari kalangan umat muslim itu pun bermunculan dengan tampilan yang sempurna, membuat kita kagum dengan bahasa lisannya, bahkan mereka lebih fasih daripada orang Arab itu sendiri. Tetapi itu tadi, kembali lagi, ketika mereka mengerjakan yang tidak diperintahkan, mereka lah kaum munafik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni Rifa atas paparannya ya. Untuk selanjutnya silahkan Pak Cien Bacai. Tafadol. Silahkan menyampaikan apa yang berat disampaikan. Ya, lanjut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan di sini di room semua sini, atau rekan-rekan di chat. Jadi gini ya. Dalam Islam ini sangat mudah kita memahami satu, maka kata Rasulullah menghukumi dalam Islam ini zahirnya. Kita menghukumi sesuatu dalam Islam ini zahirnya, bukan batinnya, bukan hatinya. Kita di sini pun tidak tahu siapa niat hati aku ni, tidak tahu kalian. Kalian juga tidak tahu niat hati, tapi zahirnya. Nah, orang ini tadi, dia dah menampakkan zahirnya. Dia terang-terangan menampakkan zahirnya dengan kebencian kepada Islam ni. Berlemah lembut tadi, betul ke Nuripa ya? Bahasanya lembut-lembut kali. Nah, itulah ciri-ciri orang munafik zindik. Jadi orang munafik zindik ini dari zamannya para nabi dulu ya, sampai zaman now itu seperti itu. Tetap kawan-kawan mereka itu orang-orang kafir dengan tujuan untuk menyakiti hati-hati kaum muslimin. Jadi sekali lagi aku katakan untuk kita semua, untuk ingatkan aku bahwa memang dalam Islam ini menghukumi sesuatu itu dengan zahirnya, bukan dengan batinnya, bukan dengan hatinya. Kita tidak tahu hati. Oke, makasih tu Jagol ya. Aku langsung pamit nih. Untuk rekan-rekan sini, maaf ya mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku langsung pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cien Bacai atas apa yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya silahkan Pak John Rambe. Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang sekali karena apa yang saya harapkan bisa dituntaskan pada hari ini. Karena saya menyaksikan langsung dan mengikuti langsung ketika saya lihat judul dialog Ustadz dengan apa gitu di Sumanulu, saya ingin masuk nggak bisa, saya ingin menghantam itu si Miftah itu ya. Jangan kita panggil dia Ustadz, tidak layak dia dipanggil Ustadz. Orang munafik, betul-betul orang munafik. Jadi saya pada saat itu juga saya kasih tahu kirim, kalau Bang Juma ingat ada WA saya Pak Agustan juga di JCC melalui dialog interaktif, saya sampaikan karena saya nggak tahan untuk melihatnya. Dan saya terima kasih sekali teman-teman di JCC di sini dan para debater YouTuber Muslim sudah mengangkat masalah ini. Kalau sekiranya dia minta maaf, saya menyesal, selesai. Kita orang Islam memaafkan. Tapi dia tidak ada kata-kata untuk memaafkan atas kesalahan dia itu. Jadi jelas dia ada orang munafik dan tempatnya adalah kerak neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John Rambe atas apa yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya silakan Pak Erwin Kresna Audio. Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ingin mengatakan, sebenarnya sudah ini sampai tergerak hati saya sampai mencari nomor HP-nya. Saya ingin mengatakan begini. Ribuan umat muslim sampai pimpinan guru kita Majelis Ulama Indonesia mengatakan no. PBNU mengatakan no. Organisasi-organisasi Islam terbesar di Indonesia mengatakan no. Miftah mengatakan yes. Kemunafikan jelas tertampakkan di dalam hatinya. Berarti musuhnya adalah dirinya sendiri. Dan musuhnya adalah Allah. Itu juga. Apakah dia tidak melihat monolog kaji itu maksudnya apa? Nah, berarti dia, kata orang Jawa itu, ngopinya kurang kental, jalannya kurang jauh. Besok Bang Goldian ngajak jalan-jalan dia. Ajak ke Jawa Timur. Itu Bang Goldian. Gitu aja. Semoga Miftah ya. Miftah itu tersadar dengan hatinya sendiri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ewin atas apa yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya silakan Ko Julius. Waktu dan tempat hamba persilahkan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya ya. Ya, semuanya simpel aja. Kemarin juga saya udah bahas dia ya. Saya sudah bahas dia dan kita tahu lah, kita di sini kita tidak mau judge ya. Saya nggak mau judge, biarlah orang yang menilai ya. Biarlah penonton yang menilai kira-kira dia ini termasuk munafikun atau tidak. Dari cara ngomongnya, tutur kata yang memang dibungkus dengan lembut ya. Tadi kita bisa lihat. Tetapi yang satu hal saya garis bawahi adalah, tadi memang harusnya yang ditanyain ke dia, apakah dia mengenal Kasman? Apakah dia tahu Kasman? Yang saya takutkan dia sama sekali nggak tahu. Ya, dia ini muncul tiba-tiba karena undangan ya. Dia diundang oleh Ucup Bulu-Bulu, ya paling juga dikatakan Ucup Bulu-Bulu, ya ini si Kasman ini kasihan ya. Pasti yang dikatakan adalah Kasman ini kasihan, jadi korban bla bla bla. Ini harusnya dites ke dia. Ya, apakah dia mengenal si Kasman ini? Apakah dia mengetahui kasusnya Kasman? Karena kan dia memang orang baru di dunia debat lintas agama ya, baru muncul, baru mencari inilah peruntungan ya, lagi mencoba mencari peruntungan di dunia debat. Ya, jadi jelas dia nggak kenal sama si Kasman. Begitu juga dengan tadi saat Ustadz Awan mencoba ya mengorek-ngorek informasi dari dia, terbukti dia sama sekali tidak tahu kasus yang menimpa Kasman. Ini satu hal yang unik. Jadi ini orang nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan. Nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ingin membela. Ini kan kacau. Ya sangat sering kita lihat ya orang-orang yang nggak ngerti apapun, nggak tahu duduk permasalahan, tiba-tiba petenteng-petenteng masuk ke dalam ring, ya ingin menjadi pahlawan. Ini kacau sekali. Blunder yang sangat besar ya. Blunder yang sangat besar dan ya biarlah orang yang menilai. Ya biarlah penonton yang menilai, kita juga nggak mau memaksakan penilaian kita. Dari sini kita bisa lihat orang seperti apa si Gus Miftahul ini ya, Miftahul ini orang seperti apa, dan saya yakin ya, apa yang kita bicarakan barusan ini akan menjadi bola liar kembali di pihak Oten. Lihatlah bentar lagi pihak Oten akan menjudge, mengatakan wah kita menghakimi. Ya siap-siap saja, dan inilah memang tantangan kita di masa ini ya, di masa sekarang ini. Selain kita menghadapi Oten-Oten yang menghujat, kita juga menghadapi orang-orang yang menjadi munafikun dan menyerang kita dari belakang. Jadi memang ini sudah tanda-tandanya sudah jelas ya, akhir zaman, dan ya bersiap saja ya, yang bisa kita lakukan bersiap saja. Dan makasih buat semuanya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Coach Julius atas apa yang telah disampaikan ya. Untuk selanjutnya Pak Fei, silahkan Pak Fei, waktu dan tempat hamba persilahkan. Oke, makasih Bang Goldian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kan negara sudah memfasilitasi bahwa ini adalah satu aturan yang sudah diputuskan oleh kedua menteri. Berarti masalah ini memang sudah dianggap menista agama. Jadi ini sudah diangkat dalam undang-undang. Jadi ada hukumnya. Nah, dia menyalahi itu. Ya kan, menyalahi itu kalau itu dilaporkan dan diangkat oleh aparat negara. Jadi artinya dia dengan sendirinya menyalahi bahwa negara itu tidak adil dalam menegakkan aturan. Ini yang saya lihat dari dia nggak melihat dari sisi itu kan. Kalau memang negara tidak mengiyakan masalah ini tentu tidak ditangkap. Berarti kan yang mengada-ada hanya umat Muslim. Tapi ternyata negara mengakomodasi bahwa masalah ini memang masalah penghinaan, masalah penghujat atau masalah penistaan agama seperti yang terjadi di mantan gubernur kita, gubernur DKI waktu itu kan, dan akhirnya terhukum. Jadi hukum itu sudah ada untuk ini. Kenapa dia berbelit-belit seperti itu? Jadi secara logika bahwa dia dengan sendiri dia menyalahi aturan negara seperti itu. Cara saya cuma itu aja deh. Dan nggak terlalu panjang. Terima kasih Bang Golian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fe atas apa yang disampaikan. Selanjutnya Bu Ratna Sari Dewi, tafadhol, waktu dan tempat hamba persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hampir jam 3 pagi dan saya belum tidur karena saya ingin menyimak gitu ya. Saya bela-belain belum tidur ini. Pasti nanti saya bangun kesiangan. Anyway, saya dari tadi menyimak dan menyimak. Seperti yang saudara-saudara saya katakan dari Pak Ustadz Juma, dari Pak Ustadz Awan, yang langsung to the point ya. Lalu yang dibilang Pak Ustadz Tata juga, dan yang lainnya, Daeng Handi dan segala macamnya. Pak Ustadz Unggul juga. Ini orang, si Miftah ini ya,
ini orang yang saya perhatikan, ini orang yang ingin mencari ketenaran. Tadi ada tuh dari anak Medan kalau nggak salah ya, bilang kalau di Medan dia sudah nggak dianggap. Nah mungkin ini jalan dia mencari ketenaran. Pak, saya, ya Pak Miftah, saya yang bicara. Anda mau tenar. Karena Anda sudah tidak dianggap lagi di daerah Anda. Tadi kan Anda bilang, oh banyak sekali yang mengini saya, kalau bisa saya kriminalkan ini, pidana sudah begini-gini. Bring it on, man. Bring it on. Ya. Aneh sekali. Dia nggak tahu siapa KC. Dia nggak tahu apa yang KC katakan. Itu monolog. Lalu dia menitik beratkan, oh ini main lapor, bla. Tidak ada kristolog di sini, para debater Pak Miftah. Kalau Anda mendengar suara saya ini, saya bela-belain loh Pak, belum tidur ini jam 3 pagi Pak. Ya. Dan saya disuguhkan oleh suatu reason yang sangat unbelievable, ridiculous Pak. Ya. Anda bilang, oh main lapor, bla bla bla. Tidak ada debater Muslim yang melaporkan KC ini. Bukan debater Muslim Pak yang melaporkan KC. Betul. Dan ingat Pak, ya Pak Miftah, KC itu, si Kasman bin Sunet itu tidak mempunyai nama Muhammad. Jadi untuk apa dia memakai nama Muhammad? Lalu Bapak datang ke channel Manuk Bulu yang Bapak bilang Bapak diundang. Bapak tahu nggak channel apa itu? Channel yang menontonkan orang-orang yang murtad dari Islam, lalu ngaku kiai ini, ustadz ini, juara MTQ. Lalu apa yang harus kami lakukan? Nabi Muhammad juga, keturunan Nabi Muhammad murtad itu perempuan, pakai cadar dulu itu. Ngakunya belum bisa dibuktikan. Lalu apa yang harus kami lakukan, Pak? Ini propaganda mereka. Ngerti nggak sih Bapak? Propaganda kaum kafir. Saudara-saudara saya di sini, para debater di channel-channel Muslim, melawan propaganda mereka dengan propaganda yang positif. Bapak ngerti nggak? Kalau para debater ini ada yang mengerti bahasa Aramik, bahasa Ibrani, Bapak bisa bahasa itu nggak? Ini umat Muslim loh Pak. Sekali lagi saya bilang, saya Josie Dewi Pak. Ya, saya mau kasih tahu, bukan para debater kristolog Muslim yang melaporkan KC. Kami di sini di JCC ini bukan, oh Wahabi lah, oh Muhammadiyah lah, oh NU lah. Kami di sini membawa bendera Islam. Kami di sini ada karena kami concern, ya, yang terjadi di dunia per-YouTubean. Bapak tahu nggak bagaimana fitnahan tanpa ragi kepada Nabi Muhammad? Bapak tahu nggak? KC mengatakan orang Indonesia, orang Islam itu harus dilenyapkan dari Indonesia. Bapak tahu nggak? Saya ini orang NU, Pak. Engkong, nyai, nenek, mbah saya NU, bapak saya NU. Dibilang kitab kuning itu ajaran teroris. Kalau mengatakan, oh itu di situ tuh di JCC sarangnya Wahabi itu, saya NU Pak. Ustadz Tahta yang tadi bicara tapi Bapak keburu kabur itu NU, lulusan dari Pondok Pesantren Sidogiri. Kami tidak mengenal apa di sini, kami tidak membawa, oh saya NU, oh saya Muhammadiyah, oh saya ini. Enggak. Kami di sini adalah orang yang mencoba membentengi umat Islam, khususnya Muslim awam. Contohnya saya ini Pak, saya ini Muslim awam. Supaya lebih mencintai, lebih menghormati
bukannya malah menjadi murtad. Memang orang memilih suatu agama itu hak individual seseorang yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Tapi kalau propaganda itu membuat suatu kebohongan, kita pantas untuk membuka tabir kebohongan itu. Benar nggak kawan-kawan di sini? Setuju nggak dengan pendapat saya? Betul. Setuju. Sesuatu kebohongan yang harus dibuka. Itu berbohong. Dia bukan kiai, dia bukan ustadz, dia bukan imam masjid. Baca Al-Quran aja nggak ngerti. Ajan aja nggak ngerti, tapi ngaku katanya imam masjid. Itu nggak benar, Pak. Itu channel Manuk Bulu yang Bapak datangi. Berdialog Maes. Kami sudah berdialog, bukan kami. Maksudnya mereka-mereka ini loh. Para debater muslim. Berdialog yang modal mana lagi, Pak? Dan ingat, bukan mereka ini loh yang melaporkan. Kristolog muslim, debater muslim, tidak ada yang melaporkan si Kasman bin Sunet. Sekali lagi, Pak Miftah, kalau Anda mendengarkan suara saya, ini saya bela-belain belum tidur ini, jam 3 pagi nih, di sini. Saya bela-belain nggak tidur. Ya, dia tidak mempunyai nama Muhammad. Tadi Anda menyebut Muhammad KC. Dia tidak mempunyai nama Muhammad. Namanya Kasman bin Sunet. Bapak tahu berapa duit yang Kasman bin Sunet dapatkan dari memfitnah, dari menghina, dari memelintir. Bapak tahu berapa uang? Pihak kepolisian sudah mengumumkan. Google sendiri, cari di YouTube sendiri. Supaya Bapak bilang, saya tidak berbohong. Unbelievable. Shame on you, sir. Shame on you. Kalau kamu bilang, kalau Anda bilang Anda seorang muslim, harusnya Anda malu. Anda sok menjadi orang yang bijaksana, segala macam. Lalu kami ini seakan-akan Anda potretkan sebagai orang yang kasar dan orang yang agresif. Keimanan kami diinjak-injak. Nabi kami yang kami cintai dihina, difitnah. Kami melawannya, rekan-rekan para kristolog dan debater di sini melawannya dengan apa? Meluruskan, Pak, fitnahan tersebut. Mereka membuat propaganda negatif. Kami bangun propaganda positif. Mereka memfitnah. Kami jabarkan fitnahan mereka itu tidak benar. Sudah kami lakukan, Pak. Coba Bapak Google tuh, Zulkifli M. Abbas. Bapak tonton itu channelnya. Video-videonya. Mungkin Bapak nggak tahu. Atau pura-pura nggak tahu. Atau coba Bapak cek. Salam Akal Sehat. Atau Bapak cari itu. Handi Selebes. Atau Ustadz Tahta. Atau Umi Rifa. Coba cari, tonton semua videonya. Perdebatan mereka. Lalu kalau Bapak nggak percaya dengan omongan Ustadz Alwan, Bapak cari channel Tanpa Ragi. Itu pertama kali KC mengatakan kalau kitab kuning itu adalah sesat. Di situ pertama kali Ustadz Alwan itu datang ke situ, ke Tanpa Ragi, meluruskan. Itu 1,5 tahun yang lalu. Seperti yang dikutip Ustadz Alwan. Pak Miftah, dengarkan omongan saya ini. I don't talk bullshit. I say shit. Ya. Datengin itu tuh. Saya selama ini selalu bilang kepada para netizen untuk tidak mendatangi channel-channel muslim. Tapi kalau Bapak mau membuktikan omongan Pak Ustadz Alwan itu benar atau tidak, itu ada di salah satu channel Tanpa Ragi, salah satu videonya tuh. Itu pertama kali si KC mengatakan kitab kuning itu sesat. Oke. Itu aja dari saya. Maaf kalau terlalu lama, saya mau tidur karena sudah ngantuk. Silakan dilanjut, Goldian.
Terima kasih Bunda Jose, Masya Allah semangatnya masih berapi-api walaupun udah petang ya di Amerika sana. Terima kasih Bunda Jose atas partisipasinya ya. Nah mungkin ini kita cukupkan saja ya para sahabat atau gimana atau ada lagi? Oh ini untuk terakhir ya Bang Erik Viral Indonesia. Tafadol Bang Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali yang ingin saya sampaikan diambil dari berbagai sumber. Yang jelas, Bapak Miftah ini tidak kenal dengan namanya Kasman bin Sunet alias si GC itu. Jelas sekali dia hanya datang ketika memenuhi undangan, dan ketika tadi saya sempat dengar dari Ustadz Al-Ayubi mengatakan bahwasanya ketika diundang di channel Yusuf Manupulu, di channel Piyong, diikut sertakan juga rekening dari Bapak Miftah ini. Artinya apa? Ini adalah maju tak gentar membela yang bayar. Di saat ketika para muslim, para kristolog itu sedang giat-giatnya, sedang semangat-semangatnya membela Islam dari segala bentuk fitnah, hujah, dan semua tuduhan dari para non-muslim yang membenci Islam, kita sangat berantusias sekali membela Islam. Tetapi mengapa, ada apa dengan Bapak Miftah ini? Kenapa dia justru membela si Kasman bin Sunet? Nah, saya jadi teringat dengan sebuah pesan dari Buya Hamka yang berpesan demikian. Jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan. Jika ghiroh telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan 3 lapis, sebab kehilangan ghiroh sama dengan mati. Di sini saya ingin mengatakan untuk Bapak Miftah, untuk segera sadar kembali ke jalan yang lurus. Kalau seandainya Anda mengaku Muslim, maka langkah yang selama ini Anda lakukan adalah bagaikan duri dalam daging. Anda hanyalah sampah bagi Muslim ketika Anda membela yang bayar, dan ketika Anda begitu semangatnya membela si munafikun, si kafir, si Kasman Cornelius ini. Jadi pesan terakhir saya, jika Anda mengaku sebagai Muslim, segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan jika Anda tetap seperti itu, silahkan. Famang syafal yumin, famang syafal yakfur, inna adatna lidzolimina naro. Silahkan Anda murtad sekalian. Islam tidak butuh sampah macam Pak Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin para sahabat ya, tafadhol, saya arahkan nanti. Untuk panelis, mungkin kita cukupkan, kita kembalikan ke narasumber utama, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah Gurunda Zuma untuk meng-closing sesi kita pada sore hari ini. Tafadhol Gurunda Zuma, waktu dan tempat hamba persilahkan. Terima kasih Dinda. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu melalui Imam Ahmad memang pernah meriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah menyatakan hal bahwa inna akhwa fama akhafu ala ummati kullu munafiqin aliman lisan. Jadi Rasulullah itu mengatakan, sungguh yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan terhadap umatku adalah keberadaan orang-orang munafik yang fasih, ya, lidahnya. Ini yang terjadi saat sekarang. Makanya tadi itu bukannya saya tidak ingin mencecar tentang pernyataan alhamdulillah atau subhana, bukan. Karena seperti apapun kita bertanya tentang dia akan menjawabnya. Karena memang dia kedudukannya adalah sebagai munafikin alimul lisan. Orang munafik yang pasti di dalam berbicara. Nah, inilah dia. Makanya saya hanya menekankan bahwa bagaimana pandangan Anda ketika ada seorang yang menyatakan ada yang maha suci selain Allah. Dia katakan itu sah-sah saja katanya. Selama yang menyatakan itu adalah orang Kristen untuk mendudukkan Tuhannya maha suci, bukan kita, kata dia. Padahal poinnya bukan di situ. Poinnya adalah sebagai orang yang terpelajar, ketika ada orang yang mengatakan ada yang maha suci selain daripada Allah, apa pandangan Anda? Dia katakan sebagai Muslim, saya menolak itu. Tetapi sebagai Kristen, ya dia saja mengatakan itu. Di situ kesesatannya di situ.
Dia tidak ingin mendudukkan dirinya sebagai orang yang berilmu, menyampaikan kepada orang lain bahwa yang maha suci itu cuma satu, yaitu Allah. Kalau dia mengatakan imannya dia, oke, imannya dia. Tapi tolong menggunakan konsep kaidah di dalam imannya dia. Jangan menggunakan ayat suci Al-Quran. Tapi dia tidak mampu untuk tampil di situ. Kenapa? Ada hal yang dia sembunyikan. Ya, bahwa nyata dari penjelasan dia tadi, dia berpelukan dengan keyakinan sebelah. Ada sesuatu hal kekuatan yang mengikat dia sampai dia tidak mau melepaskan dirinya untuk menyatakan permohonan maaf atau apapun itu. Dia tetap saja dengan gagahnya mengatakan bahwa itu tidak salah menurut konsep imannya mereka. Jadi seakan-akan orang ini kita itu tidak ngerti apa-apa gitu loh. Padahal yang kita minta adalah pernyataannya dia sebagai seorang ulama katanya, sebagai seorang ustadz kata dia. Orang di hadapan Allah yang menyatakan seperti itu apa hukumnya? Lalu kemudian ulama yang merasa dirinya sebagai orang yang tahu, ketika dia mengatakan itu adalah sebuah kebenaran menurut versi agama lain, itu sama halnya dia mengatakan bahwa semua agama itu sama, semua Tuhan itu sama di hadapan agama, di hadapan pemeluk agama masing-masing. Nah inilah yang kita cerca itu di situ. Jadi jelas apa yang diterangkan oleh Rasulullah, inilah dia orang munafik. Jadi sungguh orang ini adalah orang munafik gitu loh. Apalagi dengan adanya informasi-informasi dari teman yang ada di Kota Medan menerangkan tentang siapa orang ini. Jadi sudah nyata sekali ya para sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada intinya sebenarnya kita tidak ingin berdebat tentang Islam, tentang munafik ataupun tidak. Kita hanya ingin membuktikan apakah orang ini sanggup menyatakan bahwa Kosman itu bersalah gitu loh. Tapi ternyata dia tidak sanggup mengatakan itu. Dia hanya kembalikan kepada dirinya. Menurut iman saya itu salah. Itu aja. Jadi dia mencoba untuk berkelit. Ya, dengan berbagai macam argumentasi yang dibangunnya, dia ingin menyembunyikan pernyataannya yang sejujurnya dan seharusnya dia sampaikan bahwa itu sesat, itu salah, dan itu tidak boleh, itu jatuh kepada penistaan agama. Dia tidak mau mengatakan itu. Jadi dia bumbui kalimat-kalimatnya untuk menutupi kemauan dirinya yang mengetahui tentang Allah itu satu-satunya Tuhan yang maha suci, agar temannya di sana itu tidak melihatnya bahwa wah kamu sudah berkhianat. Artinya ini bukan fitnah. Orang ini sudah diberi makan, orang ini sudah dikasih makan. Karena kalau kita mengatakan oh tidak, di Islam itu ada fase di mana orang itu memang ada tempat di mana dia membolehkan orang lain menghina Islam. Ada tempat di mana agama lain itu bisa menghujat Islam. Padahal yang dilakukan oleh Kosmon itu bukan menerangkan tentang Tuhannya, tetapi menerangkan bahwa Allah itu tidak ada, yang ada itu Yesus. Kitab kuning itu nggak ada, yang ada itu gospel. Islam itu nggak ada, yang ada itu Kristen. Itu yang dia ingin terangkan. Itu yang si Kosmon ini ingin terangkan dan diaminkan oleh siapa tadi itu? Si Bro Miftah ini. Jadi saya rasa para sahabat-sahabat sekalian, kedepannya mungkin kalau dia minta lagi untuk berdialog, ya itu tidak perlu, kecuali dia sudah menyatakan dirinya secara terang-terangan berada di seberang, barulah kita kemudian kasih ruang untuk berdialog. Karena orang ini saya rasa semakin diundang, semakin diajak berbicara, semakin digandrungi oleh musuh-musuh Allah. Saya kira begitu dari saya, terima kasih, mohon maaf ketika ada kekurangan dari saya. Saya akhiri secara pribadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Gurunda Zuma telah meng-closing sesi live kita pada sore hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak untuk panelis yang hadir di room Zoom ini dan para sahabat yang hadir di live comment channel-channel Muslim pada sesi live sore hari ini. Oke, para sahabat, semoga diskursus kita pada sore yang cerah ini menjadi hikmah bagi kita semua. Apabila ada para pembicara yang melontarkan sebuah kesalahan, saya sebagai moderator mewakili mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kita ini hanya manusia, hanya insan yang tidak luput dari lupa dan dari kesalahan tentunya. Dan apabila yang kita sampaikan di sini, para narasumber, para panelis menyampaikan kebenaran, itu mutlak murni datangnya dari Allah. Terima kasih Zujahidin Cakrawala Cemerleng, tetap stay tune terus untuk menangkal pemurtatan
dan tentunya berdiri di garis depan dalam kasus kristenisasi dan menghalang para kafir-kafir yang senantiasa secara masif menghujat kita.